Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jemaah pengajian yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, amin. Pertama-tama di malam yang penuh berkah ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah sudah banyak ngasih kita rezeki, nikmat sehat, nikmat kesempatan, lebih-lebih nikmat agama. Karena sesungguhnya hanya Islamlah yang Allah ridho. Maka ini adalah nikmat yang terbesar yang harus kita syukuri. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita Habibina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan syariat-syariatnya ila yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ayat yang kami sampaikan dalam prolog atau khutbah itu terkait tentang ibadah haji. Kita sudah berada di bulan Dzulqa'dah, selepas bulan Syawal, maka akan memasuki bulan haji ke depan. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, haji adalah merupakan rukun Islam penyempurna. Kiranya kita belum sempurna menjalankan rukun Islam kalau belum menunaikan ibadah haji. Tetapi beruntung terkait ibadah haji, ketetapan Allahnya adalah manis tato'a ilaihi sabila. Orang yang mampu menuju haji di perjalanannya. Artinya kalau kita mampu, sing penting daftar. Kalau kita kes-kesan harus ngabisin tabungan. Kalau kes-kesan ngabisin tabungan. Kalau kita bisanya baru membeli porsi, beli porsi itu seharga dulu 25 juta, tahu sekarang kan tetap Haji malar tetap 25 juta. Yang penting kita daftar itu. Ya Pak Ustaz, daftar tunggunya ya ampun sampai 30-an tahun. Lah umur saya sekarang udah 60. Nah terus kalau daftar sekarang, kalau umur panjang berarti 90 tahun. Lah tinggal batuk kentutnya doang nanti. Bentar lagi batuk, bentar lagi kentut. Nah terus gimana? Itu mah urusan Allah.
Yang penting kita sudah berniat untuk menjalankan ibadah haji. Karena berkumandang azan, kita jeda terlebih dahulu. Ibu, kita lanjutkan kembali. Beruntung Allah berfirman, manis taqa'a ilaihi sabila. Haji itu kewajibannya orang yang mampu. Mampu itu macam-macam, Bu. Prinsipnya adalah dikehendaki oleh Allah atas seizin Allah. Kalau urusan harta tidak menjamin itu. Ada saudara-saudara kita yang hartanya banyak, tapi sampai saat ini tidak mendaftarkan haji, tidak daftar haji. Ada yang tidak mampu, dengan pertolongan Allah berangkat ke tanah suci. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-firdaus. Haji mabrur itu tidak ada balasan pahala baginya kecuali surga firdaus, kecuali surga. Haji mabrur itu oleh-olehnya surga. Ketika kita ada kemampuan, maka mungkin Allah menguji kita dengan kemampuan itu dengan menunaikan ibadah haji. Lah, jalur ke surga itu kan macam-macam. Ada jalur puasa, ada jalur sholat, ada jalur zakat. Lah, saya mau pakai jalur itu sajalah, haji mah nanti aja. Nggak bisa. Pada prinsipnya adalah sebuah kewajiban itu merupakan satu kesatuan antara satu kewajiban dengan kewajiban yang lain, ibu-ibu. Bahkan diancam oleh Allah. Kata baginda Rasulullah, man kana lahu sa'atun, barang siapa memiliki keluasan rezeki walam yahijjah, dan ia tidak menunaikan ibadah haji, falyamut, maka hendaklah ia mati. Yahudinya dalam keadaan Yahudi gak mau, au Nasraniya atau dalam keadaan Nasrani tidak mau juga, au Majusi atau dalam keadaan Majusi tidak mau juga. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, bagi yang sudah mampu, sudah daftar ibu. Urusan kemudian berangkat dan tidak, pasrahkan ke Allah. Yang pasti kita sudah berniat haji. Kalau kemudian kita nggak ada umur, belum sampai berangkat, kita bisa dibadalin hajinya. Bisa dibadalin hajinya ya. Kalau dulu itu sekitar tahun lalu lah, begitu 10 juta ke bawah, 8 juta ke atas ya. Itu badal haji, dibadalin gitu. Karena sudah meninggal. Jangankan sudah meninggal, masih hidup tua renta, tidak ada kemampuan secara fisik, tapi di sisi harta ada kewajiban, maka itu boleh dibadalkan itu. Nah, perjalanan seperti Ibu Haji Nana gitu kan, Ibu Haji Alia, itu tahun lalu dibuka lebar-lebar, ramah lansia. Saking ramah lansianya,
ke kamar mandi aja dituntun, mau mandi dimandikan. Artinya apa? Padahal kalau kita kaji secara istitoah, itu sudah tidak istitoah lagi. Hadis Nabi, datang seorang perempuan, afa ahijjah anda, apakah aku boleh berhaji menggantikan ibuku? Kebetulan ibunya sudah tua, gak kuat apa-apa. Secara finansial sudah banyak hartanya. Boleh gak aku haji atas nama ibunya? Lah kata Nabi, boleh. Jadi sesungguhnya kasus kemarin itu Bu Haji harusnya tidak diberangkatkan. Akhirnya petugas haji kewalahan. Ini tangannya charger ke rumah sakit, bawa lagi ke rumah sakit, ya, dan seterusnya. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, haji itu luar biasa. Ibadah yang secara filosofinya mengena untuk kehidupan kita semua. Lebih-lebih ketika wukuf di Arafah, putih semua. Yang laki-laki ngebaris, tidak ada yang dalam tenda, nggak apa-apa, karena nggak kuat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, banyak pelajaran dalam ibadah haji. Puncaknya itu adalah wukuf di Arafah, dan ini menyisakan persoalan di tanah air terkait berbeda tanggal. Kadang-kadang di Saudi Arabia wukufnya hari Jumat, tanggal 9 Dzulhijjahnya hari Jumat. Di Indonesia penanggalannya berbeda. Tanggal 9-nya umpama Sabtu. Kapan kita disunahkan puasa Arafah? Bu, Ya. kapan? Jumatnya apa Sabtunya? Bu, contoh tadi, contoh Saudi menetapkan tanggal 9 haji itu hari Jumat, sementara pemerintah Indonesia melalui lembaga Kementerian Agama, Lajnah Falakiyah, dan hasil hisab dan ruqyahnya ternyata tanggal 9 hajinya itu hari Sabtu umpama. Terus ibu-ibu di tanah air ini kalau mau puasa Arafah Jumat apa Sabtu? Jumat. Kalau ikut pemerintah berarti Sabtu. Kalau ikut Saudi Arabia Jumat. Nah, sekarang bagaimana ini? Ada yang Sabtu, ada yang Jumat. Kan katanya Arafah. Kan Arafahnya hari Jumat di sana. Jadi ibu-ibu gak usah meributkan Sabtu dan Jumat. Kiblatnya kita harus tahu berdasarkan dalil. Dalilnya itu tanggal 1 bulan haji. Disebutlah tanggal 1 itu bulan Sabit.
Persoalannya sudah terlihat apa belum? Umpama Saudi sudah terlihat, umpama bisa saja Ibu, Saudi itu kita ini daerah timur, matahari itu perjalanannya dari kita, kemudian baru ke barat menuju Mekah. Makanya kalau di sini malam hari, di Mekah masih sore. Kita duluan malam. Nah, kok bisa yang kita duluan aja nggak lihat bulan sabit? Di Saudi Arabia yang berakhir, yang belakangan itu bisa lihat bulan sabit. Karena peredaran bulan itu berbeda, berkebalikannya peredaran matahari. Ibu bisa saja kalau Saudi melihat hilal, maka ditanggalkanlah tanggal 1 bulan Zulhijjah. Bagaimana untuk di luar Arab yang masing-masing punya tempat peredaran matahari dan bulannya? Masing-masing daerah kan akan terlintasi itu, karena bumi ini berputar secara otomatis nanti akan menemukan tempat-tempat terbitnya matahari dan bulan itu. Perlu dalilnya menurut 3 imam bisa berlaku untuk seluruh penjuru dunia. Kalau ada satu negara yang bisa melihat hilal, maka negara yang lain boleh ikut 3 imam. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad. Kalau Imam Syafi'i tidak sependapat, karena masing-masing negara, masing-masing daerah itu mempunyai orbitnya masing-masing, maka berlaku masing-masing, kecuali pada daerah tetangganya, negara tetangganya yang kebetulan tertutup awan tidak melihat hilal, maka bisa tolak ukurnya negara yang terdekat yang melihat hilal. Nah, jarak kita dengan Saudi Arabia itu jauh, Bu. Pernah memeterin belum? Barangkali Ibu bawa meteran gitu, tali rafia ditarik ke pesawat gitu kan, lah pegat, putus tali rafia. Jadi kalau hitungan jam perjalanan 10 jam Ibu itu pakai pesawat yang kecepatannya tinggi. Nah kalau bawa motor berapa bulan nyampainya, Bu? Oh iya, motornya itu banyak orang pakai sepeda lintas negara. Ya Allah, gitu. Dan daripada nunggu katanya 30 tahun, wis nekat ngurusin visa, gitu kan, ngurusin paspor. Wah, pakai sepeda, mana ada polisi nilang sepeda. Aman gitu ya. Ya cuma lewat negara ke negaranya, ya Allah itu. Jadi lebih cepat dibanding nunggu 30 tahun. Ya silahkan, Bu. Barang-barang agak kerasa gitu. Pakai sepeda gitu. Nanti capek berhenti, capek lagi berhenti. Nah, ya mau 1 tahun juga nyampe puas, Bu. Tapi nanti visanya habis dulu. Visanya habis dulu lewat negara-negara gitu ya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi
terkait puasa Arafah tergantung kiblatnya ibu-ibu. Kalau Indonesia sudah ada lembaga tersendiri, sudah ada namanya MABIMS. MA itu Menteri Agama, B-nya Brunei, I-nya Indonesia, M-nya Malaysia, S-nya Singapura. Itu namanya MABIMS. Metodologi hisabnya, metodologi ilmu falaknya, 4 negara itu sepakat. Jadi ibu-ibu, bukan urusan Arafahnya. Arafah itu terletak pada tanggal. Arafah itu dilakukan pada tanggal 9. Lah puasa Arafah pada tanggal berapa? Tanggal 9. Jadi tolak ukurnya adalah tanggal. Kenapa? Karena Arafah tidak bisa dilaksanakan di tanggal 8. Baru 8 dia wukuf di Arafah. Lah diketawain seluruh dunia. Mau kemana bu? Aduh, saya mau wukuf duluan ya. Besok mau padut. Saya mau gak kuat. Ya gak sah. Sama juga dengan puasa Arafah pada tanggal 9. Jelas bu ya? Jadi ibu begitu mau ngikut Saudi silahkan, tapi nanti keroknya motong kambingnya itu korbannya. Terus lebarannya kapan? Puasanya Arafahnya Jumat ikut Arab umpama. Lah terus harusnya esok hari Sabtu itu lebaran. Lah di sini belum lebaran. Mau mana yang ngadain lebaran? Terus mau potong korban, mana juga yang udah motong ya. Jadi akhirnya kan nggak sinkron. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, itulah haji. Oleh karenanya ibadah haji boleh dibatalkan. Mumpung ibu, mumpung. Terus pokoknya urusan berangkat mah Allah. Daftar dulu. Mau Ustaz, gimana kalau saya ngegadi SK? Hah? SK apa? Kan saya PNS. Oh iya, gitu. Boleh. Boleh. Persoalan-persoalan yang ibu ingin tanyakan bebas. Mulai dari bab wudu, bab sholat, puasa, kehidupan rumah tangga, hak dan kewajiban, termasuk bagaimana mengatasi anak dan lain sebagainya ya. Dibuka ibu-ibu, barangkali ada yang mau bertanya. Syukur-syukur ada yang bertanya. Langsung dong. Ini mohon maaf atas segala kegelapan. Semoga kita dipanggil oleh Allah ke tanah suci. Jangan ke tanah liat. Tanah suci. Tanah liat enggak ada yang mau. Mudah-mudahan Allah memanggil. Amin. Suci. Gimana Allah itu pasrahkan. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Dengan kekuasaannya, insya Allah Allah mengabulkan doa kita semua. Amin. Ibu-ibu mohon maaf atas segala kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ici pikirin Pak Ji. Nggih, siap Ibu. Ayo gini. Terima kasih kepada liatin Bapak doang. Ustaz Haji Hayami yang telah memberikan tausiahnya dan telah berbagi ilmu kepada kita semua. Semoga kita dapat panggilan bisa menunaikan ibadah haji semua ya ibu-ibu. Amin.